Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hasil kerja kami, yaitu tentang simulasi rangkaian OP-AMP. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Triani Mufid Nasrullah dengan NIM belakang 005. Kemudian ada rekan saya yaitu Andika Riko Pratama dengan NIM belakang 017 dan Marcel Yordanio Evres dengan NIM belakang 023. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang teori dasar dari operasional amplifier atau yang bisa disingkat OP-AMP. Operasional amplifier atau OP-AMP merupakan rangkaian penguat diferensial yang memiliki penguatan tegangan sangat besar, impedansi masukan tinggi, dan impedansi keluaran rendah. OP-AMP banyak digunakan dalam rangkaian elektronika analog seperti penguat sinyal, filter, osilator, dan pengolahan sinyal. Komponen ini memiliki dua terminal masukan, yaitu inverting atau bisa digambarkan seperti simbol negatif, dan non-inverting digambarkan dengan simbol positif, serta satu terminal keluaran. Tegangan keluaran OP-AMP ditentukan oleh perbedaan tegangan antara kedua terminal masukannya. Lalu ada beberapa konfigurasi dalam OP-AMP. Yang pertama yaitu ada inverting amplifier, yaitu rangkaian di mana sinyal masukan diberikan pada terminal inverting melalui resistor, sedangkan terminal non-inverting dihubungkan ke ground. Pada konfigurasi ini, sinyal keluaran memiliki fase yang berlawanan dengan sinyal masukan. Next. Yang kedua ada konfigurasi non-inverting amplifier, di mana sinyal masukan diberikan pada terminal non-inverting, sedangkan terminal inverting dihubungkan dengan rangkaian resistor umpan balik. Pada rangkaian ini, sinyal keluaran memiliki fase yang sama dengan sinyal masukan. Selain itu, terdapat juga summing amplifier, yaitu rangkaian OP-AMP yang berfungsi untuk menjumlahkan beberapa sinyal masukan menjadi satu sinyal keluaran. Rangkaian ini sering digunakan dalam pengolahan sinyal analog, misalnya pada penjamuran sinyal audio. Dan yang terakhir ada multi-track amplifier, yaitu beberapa tahap penguatan yang dirangkai secara seri untuk menghasilkan penguatan total yang lebih besar. Kemudian ada tujuan. Yang pertama, mahasiswa mampu mengetahui teori tentang rangkaian OP-AMP inverting, OP-AMP non-inverting, OP-AMP summing, dan OP-AMP multistage. Yang kedua, mahasiswa mampu membuat rangkaian OP-AMP inverting, non-inverting, summing, dan multistage menggunakan simulasi MATLAB. Dan yang ketiga, mahasiswa mampu menganalisis rangkaian OP-AMP inverting, non-inverting, summing, dan multistage. Next, dilanjutkan oleh teman saya. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang OP-AMP interleaving. Hal pertama yang kita akan lakukan yaitu membuat rangkaiannya di simulasi MATLAB. Komponen pertama yang kita butuhkan yaitu AC voltage source yang berfungsi sebagai sumber tegangan masuk atau VI yang memberikan sinyal arus bolak-balik ke dalam rangkaian. Yang kedua yaitu resistor. Resistor di sini kita membutuhkan dua buah resistor. Resistor pertama sebagai resistor 1 berfungsi sebagai resistor input yang menentukan besar arus yang masuk ke dalam interleaving OP-AMP. Selanjutnya resistor 2 atau resistor RF berfungsi sebagai resistor umpan balik yang menghubungkan output ke input. Rasio antar RF dan R1 menentukan besar faktor penguat atau gain tegangan.
Selanjutnya yaitu komponen OP-AMP. Komponen ini berfungsi sebagai penguat diferensial yang memiliki penguatan tegangan yang besar. Dalam konfigurasi ini, OP-AMP memperkuat sinyal input dengan membalikan fasenya 180 derajat. Selanjutnya yang kita butuhkan yaitu voltage sensor. Fungsinya yaitu sebagai alat ukur untuk mendeteksi beda potensial atau tegangan pada titik tertentu. Kita memakai dua voltage sensor, yang satu untuk mengukur VI atau VI input, dan yang kedua untuk mengukur VO atau tegangan output. Selanjutnya yaitu server configuration yang berfungsi sebagai pengatur parameter matematis yang diperlukan MATLAB untuk memulai menjalankan perhitungan simulasi rangkaian fisik. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan komponen yang pertama, electrical reference, berfungsi sebagai ground. Selanjutnya kita membutuhkan PS Simulink Converter. Fungsinya sebagai pengubah sinyal fisik dari blok SIM cap menjadi sinyal numerik Simulink akan dibaca di blok visualisasi. Selanjutnya yaitu kita membutuhkan scope. Scope di sini berfungsi sebagai osiloskop virtual untuk menampilkan gelombang sinyal atau sinyal tegangan VI dan VO secara visual sehingga fase dan amplitudenya dapat dianalisa. Dan jangan lupa kita memakai power GUI dan kita akan merangkainya seperti ini. Oke, selanjutnya kita akan kembali ke rumus OP-AMP interping. Nah, rumus untuk mencari VO atau tegangan output dari OP-AMP interping yaitu kita menggunakan rumus dengan persamaan VO sama dengan min RF per R1 dikali V1. Selanjutnya yaitu kita akan melakukan perhitungan secara teori dan kita akan membandingkannya. Selanjutnya kita akan melakukan perhitungan secara teori dan membandingkannya dengan simulasi di MATLAB. Dapat diketahui kita akan menggunakan variabel yang diketahui V1 atau V1-nya yaitu 5 volt, R1-nya menggunakan 200 kilo ohm, RF-nya menggunakan 400 kilo ohm. Dan kita masukkan ke dalam rumusnya, dan tadi rumusnya yaitu VO sama dengan min RF per R1 dikali V1. Jadi kita masukkan variabel nilai tersebut ke dalamnya. Dan kita menemukan hasilnya yaitu min 10 volt. Selanjutnya kita akan membandingkannya dengan
simulasi MATLAB. Oke, kita masukkan nilai dari masing-masing komponennya seperti AC voltage sensor kita masukkan 5 volt, R1 nya kita masukkan 200 kilo ohm, dan RF nya kita masukkan 400 kilo ohm, dan kita jalankan menggunakan stop time 0,1. Nah, di sini muncul gambar gelombangnya dan kita mendapatkan nilainya yaitu 9,97, dan ini mendekati dari hasil perhitungan manual tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang OP AMP non-inverting. OP AMP non-inverting merupakan konfigurasi penguat operasional di mana sinyal masukan atau V input diberikan langsung ke terminal non-inverting. Fase sinyalnya berbeda dengan tipe inverting. Output pada rangkaian ini memiliki polaritas atau fase yang sama dengan sinyal inputnya. Sebelum itu, kita akan membuat rangkaian simulasinya terlebih dahulu. Nah, dan rangkaiannya menjadi seperti ini. Tadinya kita ke rumus perhitungan manual dari OP non-inverting. Rumusnya yaitu menggunakan persamaan VO atau tegangan output sama dengan 1 tambah RF dibagi R1, setelah itu dikali V1. Selanjutnya kita menggunakan variabel nilai seperti berikut, yang dimana V1-nya sama dengan 2 volt, R1-nya 100 kilo ohm, dan RF-nya kita menggunakan 500 kilo ohm. Kita masukkan ke dalam rumus tadi, dan kita menemukan hasilnya yaitu plus 12 volt. Oke, selanjutnya kita akan mencoba membandingkannya dengan simulasi. Pertama kita masukkan semua variabelnya, seperti voltage sensornya 2 volt, resistornya 100 ohm, dan RF-nya sebesar 500 kilo ohm. Dan kita lihat hasilnya. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini, dan bisa kita lihat hasilnya. Hasilnya yaitu 11,95, dan ini mendekati hasil perhitungan secara teori yaitu sebesar 12 watt, dan selisihnya termasuk sedikit. Selanjutnya kita masuk ke OP AMP zooming.
OP AMP Summing atau penguat penjumlah merupakan konfigurasi operasional amplifier yang dirancang untuk menjumlahkan atau menggabungkan beberapa sinyal masukan menjadi satu sinyal keluaran tunggal. Setiap sinyal setiap sinyal input dihubungkan ke terminal interping min melalui resistor masing-masing. Rangkaian ini tidak hanya menjumlahkan sinyal secara mentah, tetapi juga memberikan bobot penguat atau pelemah yang berbeda setiap input secara independen dan memvariasikan nilai resistor inputnya. Oke, pertama yang kita lakukan yaitu merangkai rangkaian dari OP AMP Sumi. Di sini kita menggunakan AC contact sensor sebagai sumbernya. Di sini kita menggunakan 3 AC contact sensor. Selanjutnya kita membutuhkan resistor. Resistor di sini kita memakai 3 resistor yang berfungsi untuk memberikan beban. Dan kita juga memerlukan resistor feedback atau RF. Selanjutnya kita gunakan OP-AMP. Dan jangan lupa menggunakan contact sensor untuk mengukur mengukur tegangan dari tiap-tiap sumbernya. Jadi kita menggunakan tiga contact sensor untuk mengukur tegangan dari tiap sumbernya. Jadi kita menggunakan 3 sumber, maka kita menggunakan 3 contact sensor. Dan juga satu lagi untuk mengukur tegangan outputnya atau VO-nya. Dan jangan lupa menggunakan PS Simulink Converter untuk mengubah sinyalnya. Dan juga menggunakan scoop. Dan kita rangkai. Dan rangkaiannya menjadi seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke PPT. Selanjutnya kita mencoba menghitung perhitungan manual dari UP-AMP Sumi. Kita menggunakan rumus yaitu VO atau tegangan output sama dengan RF min RF per R1 dikali P1 ditambah RF per R2 dikali P2 ditambah RF per R3 dikali P3. Kita menggunakan variabel nilai seperti ini, yang di mana P1-nya yaitu 5 volt, P2-nya 2 volt, P3-nya 1 volt, RF-nya 1 mega ohm, R1-nya 200 kilo ohm, R2-nya 2 mega ohm, dan R3-nya 2 mega ohm. Kita masukkan nilai ini ke dalam rumus tadi, dan kita menemukan hasilnya yaitu min 26,5 volt. Oke, selanjutnya kita coba simulasikan ke dalam MATLAB dan lihat perbandingannya. Kita masukkan semua variabel nilainya.
Dan kita coba di sini kita menemukan hasilnya yaitu di angka min 26,41. Dan hasil ini cukup mendekati dengan hasil perhitungan secara teori. Selanjutnya kita lanjutkan ke OPAMP zooming yang B. Kita menggunakan variabel angka seperti ini, min 5 volt, V1-nya, V2-nya plus 5 volt, dan V3-nya plus 5 volt. RF-nya menggunakan 1 mega ohm, R1-nya 100 kilo ohm, R2-nya 200 kilo ohm, dan R3-nya menggunakan 3 mega ohm. Kita masukkan semuanya ke rumus, dan kita menemukan hasilnya jadi plus 23.33 volt. Selanjutnya kita coba simulasikan di MATLAB. Kita masukkan semua variabel nilainya satu persatu. Dan kita coba run. Dan kita menemukan hasilnya yaitu di angka 23,25 volt. Jadi sesuai dengan atau mendekati hasil dari perhitungan secara teori. Selanjutnya kita membahas OPAMP multistage. Merupakan rangkaian penguatan operasional yang terdiri dari beberapa tahap penguatan yang disusun secara seri dan berurutan. Nah, tujuan utama konfigurasi ini digunakan untuk memperoleh tingkat penguatan total yang sangat ekstrim dan masif, yang sulit dicapai jika hanya dalam satu tahap penguatan saja. Yang pertama kita lakukan yaitu membuat rangkaiannya terlebih dahulu. Kita gunakan AC voltage source, yang kedua resistor, dan menggunakan OPAMP. Kita juga menggunakan electrical dan juga solver configuration. Kita sambungkan. Dan kita copy untuk merangkainya secara seri. Kita copy ke seri. Garisnya ikut ke bawah. Kita copy lagi. Menjadi seperti ini. Dan saat kita gunakan voltage sensor untuk mengukur arus outputnya dan juga tegangan outputnya dan juga tegangan inputnya. Kita gunakan PS Simulink Converter untuk mengubah sinyalnya, dan kita juga gunakan scope untuk melihat gelombangnya. Dan jadi seperti ini. Selanjutnya kita kembali ke rumusnya. Untuk rumus mencari VO, kita harus mencari A-nya terlebih dahulu. A-nya A sama dengan A1 ditambah A2 di A1 dikali A2 dikali A3 sama dengan 1 tambah RF per R1 dikurangi RF per R2, maaf, 1 ditambah RF per R1 min RF per R2 min RF per R3.
setelah A didapat, tegangan output VO dihitung dengan mengalihkan total penguatan dengan tegangan input VI. PU dan kita PU sama dengan A kali VI. Kita coba menggunakan variabel nilai seperti ini. Diketahuinya V1 sama dengan 50 mikrovolt, R2-nya R1-nya 4,5 kilo ohm, R2-nya 20 kilo ohm, R3-nya 20 kilo ohm, dan RF-nya 450 kilo ohm. Kita masukkan ke dalam rumusnya satu persatu. Dan kita menemukan hasilnya yaitu di angka 2,56 volt. Selanjutnya kita bandingkan menggunakan simulasi. Kita masukkan nilai variabelnya yang sudah kita tentukan. Dan kita temukan nilainya yaitu di angka 2,55 volt. Dan ini nilai tersebut memiliki selisih yang cukup sedikit dibandingkan dengan perhitungan secara teori. Di teori 2,556 volt dan di simulasi di angka 2,555 volt. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Nah, berdasarkan hasil simulasi dan analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa rangkaian operasional amplifier atau op-amp memiliki berbagai konfigurasi dengan fungsi yang berbeda-beda dalam pengolahan sinyal. Rangkaian inverting menghasilkan penguatan dengan pembalikan fase, sedangkan non-inverting memperkuat sinyal tanpa mengubah fase. Selain itu, rangkaian summing mampu menggabungkan beberapa sinyal input menjadi satu output, dan konfigurasi multi-stage digunakan untuk memperoleh penguatan yang lebih besar. Hasil simulasi menggunakan MATLAB menunjukkan kesesuaian dengan perhitungan teori, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep dasar operasional amplifier atau op-amp dapat diterapkan dengan baik dalam analisis dan perancangan rangkaian elektronika. Demikian video kami mengenai simulasi rangkaian op-amp. Semoga materi yang kami sampaikan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik terkait konsep dan penerapan op-amp untuk Anda. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Apabila terdapat kesalahan dan dalam penyampaian, kami mohon maaf. Akhir kata kami tutup video ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.